Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita masih bisa berjumpa ya. Nah, berkumpul meskipun via Zoom, tentunya insyaallah faedahnya kita usahakan selalu sama dengan berkumpul via langsung insya Allah. Dan tentunya daurah kita kali ini adalah daurah Nahwu Saraf, di mana insya Allah pembelajaran kita adalah lanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai materi-materi dasar yang insya Allah bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengembangkan bahasanya. Baik. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tanpa nikmatnya kita tak akan bisa berkumpul seperti sekarang. Nah, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga paling penting adalah hidayah. Nah, juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, junjungan kita, qudwah kita. Nah, tauladan kita yang selalu kita ingin ikuti jalan yang beliau tempuh. Nah, dan ini salah satunya itu jalan penuntut ilmu. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada keluarga-keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, nah, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada ulama-ulama kita yang dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih tetap teguh membela Islam, mendakwahkan Islam dan juga tentunya menempuh jalan yang kita tempuh yaitu jalan penuntut. Insya Allah di pertemuan kali ini, ikhwan, akhwat, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang masdar. Masdar wa isti'maluhu. Masdar wa isti'maluhu. Jadi, secara mungkin garis besar, khulasah, masdar itu dia adalah kata dasar. Secara bahasa artinya kata dasar. Dari sebuah kata yang identik dengan kata kerja. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata qiraah, maka ketahui qiraah itu dia asal kata dari qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Dan biasanya ketika belajar bahasa Arab ya, ketika kita sudah masuk sesi di mana insya Allah mungkin pengajarnya sudah lihat ini kalau diberikan kosakata yang banyak insya Allah sudah bisa mulai mengikuti. Nah, karena kadang juga mungkin gurunya melihat jangan dulu diberikan banyak khawatir nanti khawatir nanti karena kebanyakan alhasil merasa lelah capek. Tapi kalau kita lihat semangatnya kadang pengajarnya itu selalu memberikan langsung untuk kata kerja fi'il madhi, mudhari dan juga masdar. Biasanya bentuknya qara'a yaqra'u qira'atan, jalasa yajlisu julusan, kataba yaktubu kitabatan. Mungkin pernah dengar yang seperti itu. Kata julusan, qira'atan sama kitabatan ini adalah masdar. Nah, jadi masdar itu dia maknanya sama seperti kata kerjanya. Qira'ah artinya membaca, qara'a artinya membaca. Bedanya adalah qara'a yaqra'u adalah kata kerja, sehingga ketika kita gunakan selalu identik dengan kata yang berkaitan dengan waktu. Telah, sedang, atau akan. Qara'a telah, sedang itu misalnya yaqra'u, sedang membaca. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Adapun qira'ah masdar, maknanya sama dengan kata qara'a membaca, tapi dia tidak berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena qira'ah sendiri, di mana dia di sini sebagai masdar, adalah bagian dari kata benda. Jadi masdar itu dikatakan juga ismun. Makanya kita nggak boleh katakan telah atau sedang ketika menggunakan masdar. Nah, atau kalau teman-teman pernah belajar bahasa Inggris, biasanya ini identik dengan kata gerund. Nah, misalnya makan, ada eating. Eating itu artinya gerund dan itu juga sama dengan masdar penggunaannya. Taib. Dan biasanya kata masdar itu dia digunakan ketika menginginkan makna kata kerja ya, misalnya membaca. Ya kan? Tapi kita mau
gunakan kata ini untuk judul. Misalnya membaca buku itu bermanfaat. Membaca buku itu bermanfaat. Nah, kita nggak mungkin mengatakan qara al-kitabah mufid, nggak mungkin. Karena kata qara harus diberikan apa? Diberikan pelaku. Qara di sini pelakunya dia, berarti nggak bisa menjadi judul karena kita harus artikan dia membaca kitab apa? Bermanfaat. Enggak, kita mau itu adalah eh, membaca kitab adalah sesuatu yang bermanfaat. Membaca kitab itu bermanfaat seperti itu. Dan kita nggak mungkin juga mengatakan ya Qur'ul kitab mufid, enggak. Karena yang kita mau mufid bukan kitabnya, tapi kegiatannya. Makanya digunakanlah di sini masdar qiraatul kitab mufidah. Qiraatul kitab mufidatun. Membaca buku itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Inilah fungsi masdar. Misalnya juga kita mau mengatakan hobi saya makan. Hiwayatun hobi, hiwayati hobiku, nggak mungkin antum mengatakan akul, saya makan, enggak. Atau akal tuh, enggak. Hobi saya akal tuh, saya telah makan. Hobi saya akulu, saya sedang makan, enggak. Tapi kita gunakan masdar, apa masdarnya? Akala yakulu aklun, al-akal. Jadi kita bisa mengatakan hiwayati aklun atau al-akal, yaitu makan. Gitu. Dia menggunakan makna seperti kata kerjanya, tapi dia adalah kata benda di waktu yang sama. Dan ada insya Allah kita akan pelajari apa saja bentuk kata kalimatnya, Afwan. Nah, di mana di sini master kita gunakan di situ. Insya Allah kita akan pelajari. Jadi kita juga akan pelajari tentang penggunaan masdar dalam sebuah kalimat. Nah, dan untuk cara mendapatkan masdar ini murni hafalan ikhwan akhwat ya. Kecuali mungkin untuk yang kata kerja 4, 5, 6 huruf itu ada rumus tertentu. Insya Allah anak akan ajarkan bahas kalau ada waktu. Jadi materi kita yaitu masdar wa isti'maluhu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Taib. Ma huwal masdar? Ma huwal masdar? Apa itu masdar? At-ta'rif, pengenalan. Al-masdar huwa, masdar adalah ismun yadullu ala al-hadathi faqat duna az-zaman. Jadi masdar adalah kata benda yang menunjukkan suatu kejadian, faqat itu hanya atau saja, suatu kejadian saja. Duna zaman, tanpa ada keterkaitan dengan waktu. Ini bedanya masdar dengan kata kerja. Karena makan adalah kegiatan atau kejadian ya. Belajar juga adalah kegiatan atau kejadian. Tapi bedanya kalau dia kata kerja dia berkaitan dengan waktu. Kalau dia dalam bentuk masdar dia tidak berkaitan dengan waktu. Semoga difahami. Lanjut, ai annahu yadullu ala ma'nal fi'il, atau katanya di sini bahwasanya masdar itu dia menunjukkan makna kata kerja. Jadi Anda sampaikan tadi makna masdar dengan kata kerja sama. Makan-makan juga dia. Tetapi duna ayyuhaddida waktu wuku'ihi. Duna ayyuhaddida waktu wuku'ihi. Tanpa apa? Tanpa membatasi atau menentukan waktu terjadinya. Yaitu apa? Dia tidak berkaitan dengan madhi, mudhari atau mustakbal. Jadi kalau kita bicara tentang masdar, jangan bicara tentang masa lampau, masa sekarang, atau masa akan datang. Nggak ada kaitannya. Karena itu adalah waktu ya. Sedangkan masdar dia tidak terlibat oleh waktu. Walaupun maknanya sama. Tapi dia tanpa adanya keterkaitan dengan waktu. Ini bedanya masdar dengan kata kerja. Semoga difahami. Kita lanjutkan. Di sini ada jadawilul amthilati ma'al fi'lil madhi wal mudhari wal masdar. Jadi ini adalah bentuk cara
menghafalnya atau mungkin beberapa contoh masdar. Misalnya yang kita biasa dapati kata bayaktu artinya menulis, masdarnya adalah kitabah. Kitabah juga artinya menulis. Tapi bedanya untuk madhi sama mudhari dia berkaitan dengan waktu karena masuk kategori kata kerja. Kalau masdar dia tidak berkaitan dengan waktu karena masdar sekali lagi Anda sampaikan dia sudah masuk kategori ism atau bisa dikatakan ismun mushtaq. Jadi kata benda itu ikhwan akhwat terbagi menjadi dua, ada ismun jamid, ada ismun mushtaq. Ismun jamid adalah kata benda yang memang dia tidak ada keterkaitannya dengan kata kerja. Seperti sayaratun, tilfazun, televisi, hafilatun, bus. Dia nggak ada kaitannya dengan kata kerja. Makanya dikatakan sebagai ismun jamid. Sedangkan ismun mushtaq, mushtaq artinya terambil. Maka ismun mushtaq adalah kata benda yang dia punya kaitan dengan kata kerja. Termasuk masdar mungkin salah satunya. Atau ismul fa'il misalnya kata bayak tubuh. Katibun itu ismul fa'il nanti insya Allah kita pelajari artinya penulis. Katibun penulis. Kenapa katibun ismun mushtaq? Karena dia asalnya atau berkaitan dengan kata-kata kerja. Sama dengan kitabah. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika kita bicara tentang kata benda atau ism, berarti kita tidak berbicara tentang waktu. Tidak ada keterkaitan dengan waktu. Di sini ada kata bayak tubuh kitabah. Kitabatun. Artinya menulis. Ada zahaba yadhabu. Naam. Zahabun. Zahabun. Artinya pergi. Artinya pergi. Ada juga di sini qara'a yaqra'u artinya membaca masdarnya qira'atun. Qira'atun. Naam. Selanjutnya ada jala saya jelisu. Julus artinya duduk. Nah, jadi qira'a tadi membaca, julus artinya duduk. Nah, ada juga kharaja yakhruju khuruj. Biasanya mungkin teman-teman kalau dapat ini biasanya itu gurunya ngasih dalam bentuk fathatain. Kataba yaktubu kitabatan, dhahaba yadhhabu dhahaban, seperti itu ya. Cuma kembali lagi, selama dia kata benda, kita katakan asal harokatnya adalah dhamma sampai datang penyebab atau kata yang menjadikan dia fathah atau kasrah. Tapi kadang memang kalau orang guru memberikan kepada muridnya itu dia dalam bentuk fathatain ya. Qara'a yaqra'u qira'atan, jalasa yajlisu julusan, mungkin seperti itu. Cuma di sini Anda langsung berikan harokat asalnya saja. Kalaupun apakah dia bisa kasrah bisa fathah, Anda katakan boleh karena dia seperti kata benda pada umumnya tergantung apakah ada yang menjadi penyebab. Apakah ada yang menjadi penyebab. Baik. Ana lanjut, ada lagi di sini kharaja yakhruju khurujun artinya keluar. Fahima yafhamu ada fahmun yaitu memahami. Akala ya'kulu ada aklun makan. Nazala yanzilu artinya masdarnya nuzul turun. Banyak sekali ya dan ana sampaikan rata-rata bukan rata-rata. Semua fi'lut tam yang dia umumnya kata kerja biasa itu pasti punya masdar. Syariba yashrabu syarbun, sami'a yasma'u sama'un. Nah, di sini ada artinya ya, silakan dibaca. Baik. Ta'allama yata'allamu ta'allum. Pernah dengan kata ta'allum maka masdar itu dari kata ta'allama yata'allamu. Ada nadhara yanzuru, nadhrun. Nadhrun. Nadharun. Nadharun. Ada dakhala yadkhulu, dukhulun. Ada yang pernah ini ya doa dukhulul hammam atau doa li dukhulil hammam untuk masuk hammam kamar mandi menggunakan kata dukhul. Ada kasara yaksiru kasrun yaitu memecahkan. Ada juga qa'ada yaqudu qu'ud artinya duduk. Artinya duduk. Dia muradif jalasa yajlisu. Baik, jadi ini adalah masdar. Dan masdar Anda sampaikan kembali adalah kata benda yang
Dia berkaitan dengan kata kerja, tapi bedanya adalah dia tidak berhubungan dengan waktu. Hanya saja artinya sama. Nah, tapi ini contoh masdar. Makanya mungkin ikhwan akhwat kalau nanti hafalkan kata kerja, boleh selain hafal madi sama mudhari'nya, coba hafalkan juga masdarnya. Karena insya Allah saat ini kita akan pelajari cara penggunaannya. Dan Anda sampaikan kalau antum kuasai masdar dan cara penggunaannya akan memudahkan antum untuk muhadatsah, untuk bercakap. Nah, karena kalau kata kerja kadang tuh harus perhatikan tentang domirnya dan yang lain ketika bicara. Sedangkan masdar Masdar tidak. Naam dan sedikit mungkin Anda sampaikan, masdar bisa menggantikan posisi kata kerja di waktu tertentu. Baik. Kita lanjutkan. Contohnya di sini is- istikhdamatul masdari fil jumal. Istikhdamatul masdari fil jumal itu penggunaan masdar dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat. Contohnya, ketika kita menggunakan masdar sebagai maf'ul, sebagai objek. Uhibbul qira'ata. Tadi kita pelajari ya, qara'a yaqra'u qira'atan al-qira'ah. Uhibbul qira'ata. Saya suka membaca. Baik, saya suka membaca. Kalau saya suka makan, uhibbul akla. Saya suka menulis. Uhibbul kitabata. Bukan uhibbul kataba ya. Kalau orang mengatakan Ustadz, kataba itu bukan menulis. Kalau Anda bilang saya suka menulis kan berarti uhibbu kataba. Nggak boleh. Sedikit mungkin ini bisa antum garis bawahi. Dalam bahasa Arab, umumnya kata kerja itu tidak boleh bertemu secara langsung. Tidak boleh bertemu secara langsung. Walaupun ada pengecualian untuk fi'il naqis itu fi'il yang dia kategori kata kerja, cuma dia naqis. Ada kurangnya. Apa kurangnya? Dia nggak punya bentuk mudhari. Ada kata kerja seperti itu. Seperti laisa itu kata kerja, cuma dia nggak punya bentuk mudhari. Tapi untuk kata kerja yang normal, fi'lut tam, yang dia sempurna punya madi dan mudhari, itu tidak boleh bertemu dalam satu kalimat secara langsung. Harus ada yang memisahkan. Ya, kalau misalnya saya suka membaca, mungkin kita boleh mengatakan uhibbu an afan, membaca uhibbu an akra. Afan. Contohnya, saya suka membaca uhibbu an akra, mungkin boleh. Tapi untuk menjadi jumlah yang pas agak kurang ya. Nah, lebih enak menggunakan kata uhibbul qira'ata. Saya suka membaca, uhibbul kitabata, saya suka menulis. Saya suka makan, uhibbul akla. Naam, seperti itu. Jadi, boleh menggunakan di sini masdar. Naam, dan baiknya menggunakan masdar dibanding kata kerja. Karena kalau kata kerja antum harus pikirkan lagi domirnya. Uhibbu an akro'a ya untuk domir ana. Kalau kiro'a tidak. Ana uhibbul kiro'a, anta tuhibbul kiro'a. Kalau anta kan seharusnya tuhibbu an takro'a. Anta tuhibbul an takro'a. Karena takro'a juga harus domir anta. Tapi kalau pakai masdar, sama. Qira'ata, anta tuhibbul qira'ata, huwa dia yuhibbul qira'ata. Itu enaknya. Terus juga yang kedua, di sini masdar digunakan sebagai mubtada. Di mana kita menginginkan arti kata kerja ya, misalnya membacakan kata kerja, cuma kita ingin jadikan dia sebagai contohnya di sini dia dalam sebuah jumlah ismiyah kalimat yang diawali oleh kata benda yaitu al-qira'atu mufidatun. Artinya apa? Membaca itu bermanfaat. Enggak mungkin antum bilang qara'a mufid, enggak. Al-qira'atu mufidah. Nah, al-qira'atu di sini ya tanya dhammah. Ini ada sedikit kesalahan harokat. Al-qira'atu mufidatun. Ini mubtada khabar. Dia sebagai mubtada di sini. Artinya membaca itu bermanfaat. Nah, di sini nggak mungkin antum menggunakan kata kerja. Karena kalau gunakan kata kerja, berarti harus antum ikutkan fa'ilnya. Qara'a mufid. Dia membaca itu bermanfaat. Dia membaca bermanfaat. Agak aneh kedengarannya. Dan memang tidak cocok. Makanya kita menggunakan masdar.
Dan biasanya penggunaan kata kerja afan masdar sebagai mubtada, biasanya penggunaan masdar sebagai mubtada itu umum digunakan sebagai judul dalam sebuah pembicaraan atau dalam sebuah seminar misalnya ya, ketika dia membahas tentang manfaat dari membaca. Atau biasa kalau kita menulis itu biasanya menulis buku menggunakan seperti ini juga. Jadi mubtada itu biasa digunakan sebagai judul. Mubtada, masdar sebagai mubtada sering digunakan sebagai judul. Misalnya kita bilang apa lagi? Al-qira'atu mufidatun, al-kitabatu apa ya? Hiwayatun mufidah. Menulis adalah hobi yang bermanfaat. Menulis itu hobi yang bermanfaat. Al-kitabatu hiwayatun mufidatun misalkan. Naam. Al-aklu makan hiwayatun apa ya? Hiwayatun jamilatun. Makan adalah hobi yang bagus misalkan ya. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Jadi biasanya masdar juga digunakan sebagai mubtada dan umum digunakan dalam bentuk judul atau dalam bentuk tema seperti itu ya, baik dalam buku ataupun yang lainnya. Selanjutnya, masdar juga bisa berada ba'da harfil jar, setelah kata kerja. Jadi layaknya seperti kata benda umumnya, masdar juga berfungsi seperti itu. Jadi boleh setelah kata afan dan boleh setelah huruf-huruf jar. Arghabu fi ta'allumil lughah. Saya suka atau saya ingin belajar bahasa. Arghabu fi ta'allumil lughah. Jadi ta'allum di sini masdar dari ta'allama ya ta'allamu. Jadi kalau kita mau bilang saya suka belajar bahasa. Nah, atau bisa juga kita menggunakan masdar uhibbu ta'allumal lughah. Dia sebagai objek ya, seperti di contoh pertama kama maf'ulin bi. Saya suka belajar bahasa. Atau di sini arghabu fi ta'allumil lughah, saya ingin belajar bahasa. Ini rogi bayar gobo juga artinya seperti ahabba ya. Cuma di sini dia menggunakan makna saya ingin. Nah, baik. Selanjutnya juga berfungsi sebagai atau boleh digunakan sebagai mudhaf ilaih. Kita kemarin belajar mudhaf ilaih itu kata yang kedua. Seperti makanul wukuf. Wukuf itu masdar dari waqafa yaqifu. Artinya berdiri atau berhenti. Nah, jadi makanul wukuf adalah tempat berdiri atau tempat berhenti. Nah, atau kita menggunakan makanul qiraah, tempat membaca. Atau gurfatul qiraah. Tahu gurfa ya, kamar atau ruang. Ruang membaca, gurfatul qiraah. Nah, gurfatul kitabah, ruang menulis. Seperti itu. Boleh kita menggunakan masdar seperti itu. Selanjutnya di sini ada badalan minal fi'li. Badalan minal fi'li. Jadi masdar itu dia digunakan sebagai pengganti kata kerja. Misalnya asalnya kita mau bilang uhibbu an aqra'al kitab. Perhatikan uhibbu adalah kata kerja, aqra'u juga kata kerja, dan kita sampaikan tadi dua kata kerja tidak boleh bertemu secara langsung, harus ada yang memisahkan. Makanya digunakan apa? Ada kata an. An ini dikenal dengan kata an masdariyah. An masdariyah. Naam. Uhibbu an aqra'al kitab. Toib. Ini kan sebenarnya agak ribet ya, karena semua harus mengikuti. Misalnya di sini jadi dhamir anta tuhibbu, kamu suka membaca kitab. Tuhibbu an taqra'al kitab. Seperti itu. Maka gampangnya kita menggunakan masdar. Uhibbu qira'atal kitab. Saya suka menulis buku. Uhibbu kitabatal kitab. Seperti itu. Atau contoh yang lain kita ambil, ini contoh dari Ana, misalnya tadi dhahaba yadhhabu,
Ah, ah. Masdarnya zahabun, misalnya saya ingin pergi ke masjid. Uridu an adhaba ilal masjidi. Boleh kita menggunakan masdar. Saya ingin ya tadi ya. Uridu adzahaba ilal masjid. Di sini masdar sebagai objek. Uridu adzahaba ilal masjid. Nah, atau saya ingin makan ikan. Uridu aklas samak. Atau uridu an akula samak. Kalau kita ingin menggunakan kata kerja. Seperti itu ya. Jadi ini adalah fungsi masdar. Tayyib. Dan yang paling sulit sebenarnya itu biasanya teman-teman tanyakan itu ketika bagaimana cara menggunakan kata kerja dalam bentuk judul. Kita katakan jangan gunakan kata kerjanya, gunakan masdarnya. Nah, gunakan masdarnya. Seperti itu. Misalnya al-qira'atu mufidatu. Taib. Kalau ada yang kurang difahami silakan ditanyakan ya. Nah, teman ikhwan akhwat, Ana sampaikan tadi untuk mengetahui masdar umumnya dengan hafalan. Untuk kata kerja yang 3 huruf dia dengan hafalan. Untuk kata Paham. kerja yang 4 sampai 5 huruf atau 6 huruf dia dengan rumus. Nah, ada yang Ya, bertanya? apa namanya? Ulun beli tempat lah. Kena sini pulang, antarkan santri. Mungkin Ada suaranya mobil. ditutup, suaranya terbuka. Empat buahnya nih, tulak belik. Baik. Perhatikan ya untuk suaranya ikhwan akhwat jika tidak ingin bertanya harap ditutup. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, mudhaf ilaih itu bagaimana? Mudhaf ilaih sepertinya antum tidak hadir pekan lalu ya. Baik, tidak hadir pekan lalu. Ini mudhaf ilaih makanul wukuf. Ikhwan akhwat yang hadir kemarin di makanul wukuf mana yang mudhaf, mana yang mudhafun ilaih? Ada yang tahu? Baik, Afan. Ditulis saja ya untuk akhwat ditulis untuk jawabannya. Nah, untuk ikhwan silakan disampaikan. Makan ini mudhaf, al-wukuf mudhafun ilaih. Type untuk lebih detailnya bisa mungkin dilihat nanti insya Allah akan dikirimkan rekaman untuk materi pekan lalu. Di sana kita bahas mudhafun ilaih untuk dasarnya secara detail insya Allah. Baik. Jadi ini al-wukuf dia mudhafun ilaih, ini makan dia mudhaf. Jadi ini bentuk mudhaf ilaih sebenarnya. Yang mudhafun ilaih adalah kata yang kedua. Baik. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kita lanjut? Enggak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Di sini mulahadzat haulal masdar. Jadi mulahadzah yang perlu kita perhatikan. Nah, tentang masdar, yang pertama masdar huwa ismun wa laysa fi'lan. Jadi masdar itu dia adalah kata benda, bukan fi'il. Nah, meskipun dia maknanya sama membaca, makan, belajar, tapi dia bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Nah, yang kedua, la yadullu ala zamanin muayyan dan dia tidak menunjukkan waktu tertentu karena kita katakan dia kata benda, tidak ada kaitannya dengan waktu. Akhi Hidir tolong perhatikan ini ya. Tadi suaranya terbuka terus. Nah, Ayam. yang keempat, yadullu alal hadathi awil fi'li min haitsul ma'na faqat. Jadi masdar itu dia pertama menunjukkan suatu kegiatan atau kejadian atau mungkin dia menunjukkan suatu pekerjaan, al-fi'li itu pekerjaan ya. Min haitsul ma'na faqat, tapi hanya dari segi maknanya saja. Bukan waktunya seperti kegiatan membaca, menulis. Naam, dia menggunakan makna membaca dan menulis, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena kembali lagi dia adalah ismun. Dia adalah kata benda bukan kata kerja. Yang keempat, yumkinu ayyakuna fa'ilan au maf'ulan bihi au mubtada au khabar. Dan masdar itu bisa jadi dia bisa menjadi fa'il, bisa juga menjadi maf'ul, objek, fa'il itu subjek, maf'ul itu objek,
bisa juga menjadi mubtada, bisa juga menjadi khobar. Nah, tadi kita pelajari sebagai maf'ul ya, mubtada juga. Khobar belum. Khobar belum. Tapi boleh. Nah, boleh digunakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kuasai cara penggunaan masdar itu luas. Luas sekali. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaannya, kalau ada silakan ditulis segera. Di sini ada sedikit arahan. Nasaihu liitqanil masdar. Nah, nasaiha liitqanil masdar. Baik, yang pertama, ihfaz al-fi'la ma'a masdarihi fi nafsil waqt. Kataba kitabah. Nah, di sini kitabatun. Jadi di sini arahannya adalah seperti Anda sampaikan di awal pembelajaran, jika ingin mengetahui masdar, coba usahakan menghafalkan kata kerjanya langsung dengan masdarnya. Di sini nggak ada mudhari'nya ya, kalau saran Anda masukkan juga mudhari'nya. Kataba yaktubu kitabatun. Uh, Qara'a yaqra'u qira'atun, dan biasanya umumnya ketika kita buka kamus itu biasanya ada masdar ya. Nah, dan semua kata kerja hampir memiliki masdar yaitu fi'lul tam. Semua kata kerja yang biasa yang sempurna, qara'a yaqra'u yang punya mudhari itu ada masdarnya. Nah, benar Akhi Afif. Jadi masdar itu hanya menunjukkan makna saja. Dia tidak menunjukkan keterangan waktu. Makanya dia sering digunakan sebagai judul. Nah, sebagai judul misalnya membaca itu bermanfaat, al-qira'atu mufidah. Nah, atau kita mengatakan apa ya? Misalnya salat kan itu sebenarnya kata kerja ya, kegiatan ya. Setelah salat, sedang salat boleh. Tapi kalau kita mau mengatakan salat lebih baik dibanding tidur, apa? As-salatu khairun minan naum. Ya kan? Salat lebih baik daripada tidur. Ini mungkin tahu kalimatnya yang biasa dilantungkan di beberapa masjid kalau salat subuh ya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik dibanding tidur. Nah, benar sekali, akhi ini Ibnu Mudzakir. Masdar itu dia identik dengan sama'i. Tapi untuk sama'i itu dia umumnya ada pada kata kerja 3 huruf. Naam, itu sama'i, murni sama'i, tidak ada rumus khusus. Baik. Untuk yang 4, 5, 6 huruf kata kerjanya, dia ada rumusnya. Itu gampang sekali. Misalnya anzala, inzalun. Perhatikan, dia itu anzalakan diawali dengan a hamzah, terus nun, za dan lam. Perhatikan di sini alifnya dikasrahkan, ini semua rumusnya. Terus za-nya difathahkan yang bagian akhir sebelum akhir ya, anzala za, za-nya dipanjangkan, inzalun. Artinya menurunkan. Mengusir, adhaba yudhibu itu mengusir dari kata dhahaba, tapi idhaba kan pergi. Kalau adhaba itu membuat dia pergi atau mengusir. Idhabun. Idhabun. Artinya apa? Mengusir. Itu masdar. Atau yang lain apa? Ajlasa, mendudukkan, membuat dia duduk ya. Ijlasun. Adkhala, memasukkan. Idkhalun. Sama semua, idkhal, inzal, perhatikan harokatnya sama perubahan hurufnya. Nah, hamzahnya dijadikan berharokat kasroh semua. Untuk yang 4 huruf, misalnya inqata'a, sama juga, sama dengan inzal. Inqita'un. Inqita', cuma dia huruf ketiga dari akhir itu, misalnya Awas, awas. Ko-nya di sini kan ketiga ya, kan yang terakhir kan ain, baru to, baru ko. Itu dikasrahkan, inqita'un. Apalagi inqita artinya terputus ya. Nah, seperti itu ada rumusnya. Inqita. Coba insya Allah dibuka di Google, Antum bisa dapatkan itu. Tapi kalau yang 3 huruf itu murni hafalan. Afan, yang 4 huruf itu semuanya qat'i. Afan, Anda sebut wasal tadi ya. Tidak ada yang wasal untuk yang 4 huruf. Kalau yang 5 sama 6 huruf, semuanya hamzah wasal.
Inqata'a inqita. Itu wasal. Istaslama istislam itu wasal. Istakhdama istikhdam itu wasal. Yang masdarnya pakai hamzah qat'i cuma yang 4 huruf. Anzala inzal, ajlasa ijlas. Naam. Akhraja ikhraj. Jadi yang anak bilang diawali dengan alif berharokat afan, hamzah berharokat kasrah itu, itu memang rata-rata yang wazan af'ala, if infa'ala, istaf'ala. Cuma yang 4 huruf itu dia hamzah qat'i. Untuk yang 5-6 huruf dia wasal. Nah, benar sekali akhi Afif. Jadi masdar itu dia menggunakan makna kata kerja ya. Qira'a itu membaca. Tapi apakah dia bisa berkaitan dengan waktu? Enggak. Enggak. Nah, type difahami ya. Type. Selanjutnya di sini nasihat yang kedua, ta'awud ala istikhdamil masdar fil jumlah, yaitu membiasakan diri untuk menggunakan masdar dalam sebuah kalimat. La taqtasid ala al-fi'al faqat. Jangan biasakan menggunakan kata kata kerja saja. Misalnya uhibbu an aqra'al kitab. Jangan dengan bentuk itu terus. Ganti dengan uhibbu qira'atal kitab. Uridu an akula al-aruzza. Jangan pakai akula terus. Uhibbu aklal aruz. Gitu. Uhibbu aklal aruz. Seperti itu. Gunakan masdar juga. Karena fungsinya sama, maknanya sama. Yang keempat, intabi ila sighatil masdar al-munasiba li nau'il fi'il. Dan perhatikan juga untuk sighah masdarnya yang cocok untuk fi'ilnya. Ini maksudnya adalah seperti yang disampaikan tadi, untuk kata kerja yang 3 huruf dia murni simai dengan hafalan ya. Kita dengarkan, hafalkan. Baik. Atau dapatkan dulu baru sekarang bukan simai sebenarnya. Kita cari lalu kita hafalkan. Nah, yang mendengarkan itu orang-orang yang telah menulis. Jadi kita cukup cari saja lalu dihafalkan. Jadi memang simak itu artinya tidak ada rumus khusus. Dan untuk yang 4, 5, 6 huruf dia pakai rumus kok rata-rata. Nah, baik. Ada rumusnya. Yang keempat, kathiran ma yusta'malul masdaru fi anawinil kutub wad durus wan nasa'ah. Jadi umumnya biasanya masdar itu sering digunakan pada anawin. Itu anawin adalah judul pada sebuah kitab atau pada kitab-kitab atau pembelajaran, dia digunakan sebagai judul. Misalnya as-salatu nurun. As-salatu itu masdarnya dari kata shalla yusolli salatun. Shalla yusolli artinya salat, salatun juga salat, tapi dia masdar. As-salatu nurun, salat adalah cahaya atau salat itu cahaya. Ada juga al-ilmu nurun. Al-ilmun atau al-ilmu adalah masdar dari kata alima ya'lamu. Nah, mengetahui. Untuk keberadaan masdar bisa di awal, tengah, dan akhir atau hanya di awal. Masdar boleh digunakan tergantung keperluan. Tergantung keperluan. Misalnya, ketika antum mau gunakan dia sebagai pengganti kata kerja tadi, uhibbu an aqra'al kitab, kita boleh ganti an aqra'a dengan qira'ah. Uhibbu qira'atal kitab. Boleh. Tapi ingat tadi kita sampaikan juga, masdar boleh digunakan sebagai mubtada. Naam. Baik, misalnya membaca itu wajib untuk kita. Kita gunakan al-qira'atu, na'am, tajibu alaina. Kenapa tajibu di sini? Karena al-qira'atu kan dia perempuan, ya, muannas. Makanya kita menggunakan tajibu. Wajib artinya wajib. Yajibu kalau dia mudzakkar, tapi kalau tajibu berarti muannas. Tajibu alaina, wajib untuk kita. Jadi membaca itu wajib. As-salatu tajibu alaina. Salat wajib untuk kita ya. As-salawatul khamsah tajibu alaina. Seperti itu. As-salatu afan tajibu alaina. Nah, jadi salat itu wajib untuk kita. Jadi di sini masdar sebagai mubtada dan itu boleh. Jadi sebenarnya masdar itu hampir bisa masuk ke seluruh tempat di mana kata benda bisa masuk. Karena memang masdar dia kata benda. Terus untuk mengetahui kapan dia diletakkan di sini, misalnya sebagai mubtada atau sebagai objek, tergantung antum mau menggunakan maknanya di mana.
Gitu. Jadi sebenarnya tergantung pengguna. Antum mau gunakan dia sebagai subjek boleh, sebagai objek boleh, sebagai mubtada boleh. Tapi kembali ana sampaikan, sesuaikan maknanya. Sesuaikan maknanya. Karena insya Allah penyusunan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu hampir mirip. Walaupun ada beberapa yang berbeda, lumayan juga yang berbeda, cuma insya Allah hampir mirip kok. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang tadribnya, ini kita latihannya. Istakhdim al-kalimat at-taliyah fi jumalin min insya'ika. Ayo, teman-teman, ikhwan akhwat, kita latih, uji dirinya antum. Coba gunakan kata dirosatun, masdar dari kata darosa yadrusu, sama kitabatun, sama zahabun dalam sebuah kalimat. Naam, masdar juga bisa menggantikan kata kerja. Boleh menggantikan kata kerja seperti uridu qira'atal kitab. Yang kalau kata kerjanya uridu an aqra'al kitab. Kita menggunakan masdar uridu qira'atal kitab. Atau misalnya gini, coba teman-teman di Rosa, coba antum gunakan saya ingin belajar bahasa Arab. Apa? Saya ingin belajar. Tadi aroda yuridu itu ingin. بسم الله أريد أتعلم اللغة العربية. Nah, kita gunakan di Rosa, bukan talum. Taib, kalau talum boleh. Cuma kita gunakan kata di Rosa, tinggal diganti saja. Silakan. Akhi Ibnu Mudzakkir tadi ya, silakan. Uridu di Rosatal. أريد دراسة اللغة العربية. Mumtaz. Uridu ta'alluma lughatil arabiyyah, uridu dirasatal lughatil arabiyyah boleh ya. Karena ta'allum dari kata ta'allam, ya ta'allam artinya belajar, dirasa dari kata darasa ya darusu juga belajar. Nah, siapa yang tahu coba belajar itu bermanfaat apa ad-dirasatu mufidatun. Di sini sebagai mubtada dia. Baik, ada yang bisa? Coba pilih salah satunya saja. Mau gunakan kata dirasa, kitab atau zahab? Nah, ada yang bisa? Untuk ikhwan silakan kalau mau cepat mungkin buka suara, untuk akhwat silakan diketik. Latih ya, pergunaan masdar itu sebenarnya dia gampang, mudah. Nah, yang sulit itu keberanian nyantum sama antun. Nah, apakah berani untuk buat contohnya? Nah, mau itu benar salah Ulangin tidak masalah. soalnya kan, Mau Ustaz. kita dalam proses Ulangin belajar. dan Silakan. ulangin soalnya kan. Soalnya ulangin. Yang mana? Yang tadi antum suruh buat permisalan bentuk master. Itu anak kurang paham, coba ulangin. Permisalan kayak tadi yang sebagai kata menggantikan kata kerja. Kayak gini tadi ajro satu mufidatun gitu. Ad-dirasatu mufidatun. Ad-dirasah sebagai mubtada. Di sini belajar itu bermanfaat. Atau boleh kita katakan ad-dirasatu hiwayatun mufidatun. Belajar itu atau boleh juga belajar adalah hobi yang bermanfaat. Ad-dirasatu. Jadi di sini belajar dia menggunakan makna belajar ya seperti dengan kata kerjanya. Cuma kita yang inginkan itu adalah makna kata bendanya. Jadi cukup makna belajar saja tanpa ada keterkaitan dengan waktu. Nah, uridu kitabatal qawaidin nahwi. Mumtaz. Cuma yang qaid sama nahwi agak kurang tepat ya. Nah, ini yang Samsung walau alam siapa. Cuma yang benarnya uridu kitabata qawaidin nahwi atau qawaidan nahwi karena dia qawaid, ya ghairu munsharif. Uridu kitabata qawaidan nahwi ini boleh, tapi untuk yang qawaid sama nahwi itu dia agak kurang pas karena dia mudhaf ilaih juga di sini. Tapi untuk penggunaannya itu untuk sebagai pengganti kata kerja itu sudah benar. Barakallahu fiik. Ada yang lain yang berani untuk membuat contoh? Baik, kita tutup 7 menit lagi ya, 8 menit lagi insya Allah. Silakan bagi yang mau, silakan ditulis contohnya. Jadi di sini yang benar, uridu kitabata qawaid dan nahwi.
Tunggu. Uridu aklal khubzi. Mumtaz, uridu aklal khubzi. Barakallahu fikum. Itu untuk akal. Akhi Ibnu, coba gunakan yang tiga ini. Barakallahu fikum, antum penggunanya bagus sekali. Cuma coba gunakan yang dirosa kitabah sama dhahab. Karena yang kitabah sudah ada, dirosa sudah, yang dhahab belum. Nah, Uridu dhahab dia penggunanya sama seperti dhahab, dhahab harus pakai ilah ya. Dan dhahab boleh pakai alif walam. Uridu al-dhahaba misalnya, atau uhibbu. Nah, uridu adz-dhahab ila suqi. Mumtaz. Uridu al-dhahaba ila suqi. Kalau yang kata kerjanya coba. Kata kerjanya bisa nggak ya? Uridu 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 an uridu an adhhaba ila syati'il bahri. ila syati'il bahri. Ya, barakallahu fikum. Bagus sekali. Uridu an Tapi bukan adhhab. ini, bukan ini ya, bukan uridu an adhhaba ila syati'il bahri, tapi ila syati'il bahri ya. Enggak. Sya. Bukan sin. Hmm. Syati Tapi itu yang pangkat. yang habis ila itu nggak pakai sanya, nggak pakai ini ya, alif lam ya. Sebagaimana tadi uridu kita batal fadil Ila syati'il bahri. Nggak pakai alif walam. Ila sama syati'il berarti ya, bahri. sama. Ya. Karena Nah, dia mudah jazakumullah khair. dipahami ya, kenapa nggak pakai ya? Ya, paham. Tapi dia kata benda, al-bahar juga kata benda. Jadi dia mudhaf ilaih. Kita pelajari kemarin, jangan gunakan alif walam pada kata mudhafnya. Nah. Apa ini? Zahabul ilmi niyatun. Apa niyatun itu? Sudah benar, zahabul ilmi benar. Perginya ilmu ini boleh juga. Dia sebagai mudhaf di sini ya. Zahabul ilmi niyatun. Apa itu zahabul ilmi? Perginya ilmu. Di sini perginya ilmu ya artinya ya. Niyatun. Niat. Penggunaannya sudah benar, cuma maknanya agak kurang pas. Atau bisa kita katakan zahabul ilmi, perginya ilmu, min alamatis sa'ah. Adalah salah satu tanda hari kiamat. Mumtaz, uridu dirasatal lughatil ingliziyati. Kalau Inggrisiyah di sini sama logo pakai alif walam benar karena dia masuk kategori sifat mausufah. Inggrisiyah menggunakan ya nisbah ya, makanya dia dimasukkan kategori sifat mausufah. Baik, sisa 5 menit atau kalau nggak ada yang mau ana cukupkan. Silakan Ikhwan. Untuk Ikhwan silakan pakai suara, akhwat mungkin ditulis. Al-mautu qaribun. Sah, gimana Tat? Benar nggak? Mumtaz, sahih, al-mautu qaribun. Antum gunakan Mata al-maut ya dan mutu. masdar mata yamutu. Sebagai apa di sini? Mautnya sebagai mubtada, sahih? Mubtada, sahih. Naam, al-mautu qaribun. Sahih. Wal jannatu ba'idatun, sahih? Ayo Ustaz, ini Tad, Ana mau tanya nih. Masdar ini Amalina aslan. Tergantung amalan kita ya. Kita katakan nah, mati selalu dekat, tapi surga tergantung amalan kita, apakah dia jauh atau dekat. Ada pertanyaan, Akhi Ibnu Mudzakkir, silakan. ada Ustaz, ini Ustaz, apa nih ya sebelum ditutup mengenai tentang masdar itu, apakah dia memiliki jumlah hitungan loh? Kayak contoh kita masdar itu memiliki 33, misalnya kayak ada fi'alatun, fa'lan, fi'lun, fa'alatun, gitu Ustaz. Atau mungkin masdar itu lebih banyak gitu. Ada ratus-ratusan masdar gitu. Ya, antum sampaikan itu masdar tergantung wazannya. Jadi misalkan yang Ana sampaikan tadi, untuk misalnya kan mungkin fi'alun kan, atau fi'alatun itu berarti kitabatun atau dirosatun. Fa'alun zahabun. Itu antum ambil dari wazan itu. Fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, benar gak? Nah, yang mungkin itu yang jawaban pas yang mungkin Anda bisa sampaikan adalah beberapa di Indonesia itu dia membuat beberapa sigoh khusus untuk masdar kata kerja 3 huruf. Kalau antum perhatikan. Misalnya
nazala yanzilu nuzul. Iya kan? Jadi ada, kalau antum ingat ada fa'ala yaf'alu fa'lan kan? Ada juga fi'al, ada juga fu'al, seperti itu wazan. Tapi sebenarnya itu enggak asli. Itu lebih ke rumus saja. Apakah fa'ala punya masdar fi'al? Enggak ada. Baik. Itu adalah formula untuk kata kerja yang mirip. Tapi sebenarnya Anda sampaikan itu bukan hal yang pasti, karena kembali Anda sampaikan yang 3 huruf itu rata-rata dia simai dan memang harus dihafalkan. Nah, jadi secara umum setiap kata kerja itu punya satu masdar. Tapi ada juga yang punya dua. Ada yang punya dua. Misalnya darosa yadrusu, dia bisa darsun, bisa dirosatun. Darsun dirosatun. Jalasa yajlisu, bisa julus, bisa jalsun. Baik. Maksimal yang Anda tahu itu kata kerja bisa punya 3 masdar deh kalau nggak salah. Nah, sedangkan rumus yang antum hafalkan itu adalah rumus untuk bentuk kata kerja. Misalnya infial dari kata kerja yang wazannya infa'ala, seperti itu. Jadi bukan berarti misalnya daros saya drusu punya masdar darsun, dirosatun, indirosun, istisdirosun, kayak selama enggak seperti itu. Baik, difahami? Akhi, siapa tadi yang bertanya? Jadi bukan berarti satu kata kerja itu punya bentuk masdar seperti itu, tidak. Tapi dia menggunakan masdar tertentu. Dan untuk yang 3 huruf, beberapa memang ada yang berusaha untuk membuatkan wazan, tapi secara secara umum itu memang simai dia. Karena masdarnya pun nggak pasti. Nggak pasti apa? Nggak pasti keberadaannya. Dan sebenarnya wazannya itu Anda pernah dapati, pernah sempat ya sebelum Anda belajar bahasa Arab tahun 2016 Anda ikut programnya Bisa, dan di bukunya Bisa ada itu, kalau antum ingat ya. Kalau nggak salah Anda pernah ingat itu, batu kali mana bisa turun sendiri, batu fa'ala yaf'ulu gitu ya, seperti itu. Ya, jazakumullah khairan, Dad. Setelah Anda pelajari ternyata itu rumusnya nggak pasti. Yang pasti itu adalah rumus untuk kata kerja yang 4, 5, 6 huruf. Untuk yang 3 huruf dia murni hafalan. Nah, Benar. ada Ya, pertanyaan yang syukran. lain? Afwan. Baik, di sini tolong jelaskan master beramal sebagaimana amalan fiilnya, ada nggak syarat tertentu? Untuk syarat tertentu sebenarnya tidak ada. Jadi dia itu sebenarnya menggunakan makna kata kerjanya, tapi bedanya dia nggak berkaitan dengan waktu, itu saja. Dan peletakannya di mana, sesuaikan maknanya. Misalnya saya suka membaca, uhibul qira'ata. Saya suka makan, uhibul akla. Membaca adalah bagian dari hidupku. Al-qira'atu qismun min hayati misalnya. Bagian dari hidupku. Atau min hayati boleh langsung. Sini sebagai mubtada. Membaca adalah bagian dari hidupku. Nah, tidak ada syarat khusus sebenarnya. Jadi kata masdar itu sesuaikan saja maknanya. Dia boleh digunakan sama seperti kata benda yang lainnya. Nah, sama seperti kata benda yang lainnya. Dia boleh sebagai subjek, sebagai objek, sebagai mubtada, sebagai maf'ul. Bahkan dia lebih luas lagi penggunaannya. Boleh sebagai hal, tamyiz juga boleh. Ada namanya masdar marra. Cuma ini lebih ke pendalaman ya. Khawatir nanti antum pusing. Tapi untuk secara dasarnya saja, masdar itu dia penggunaannya sama seperti kata benda pada umumnya. Cuma dia menggunakan makna kata kerja. Dan ini mungkin kalau antum ada pertanyaan, boleh nggak sih kita menggunakan kata membaca, tapi kita nggak mau ada kata telah, atau kita nggak mau masukkan pelakunya gitu. Kita mau tok kata membaca saja. Misalnya tadi membaca itu membaca adalah hobi yang bermanfaat. Tapi antum nggak mau gunakan kata kerjanya, karena kalau ada kata kerjanya otomatis harus
dikaitkan dengan kata telah atau sedang. Nggak mungkin kan kita buat judul telah membaca adalah hobi yang bermanfaat atau sedang membaca adalah hobi yang bermanfaat. Nggak mungkin kan, agak aneh jadinya. Katabah hiwayatun mufidatun. Telah membaca adalah hobi yang bermanfaat. Karena antum mau makna membaca atau yaktubu hiwayatun mufidatun. Agak aneh kedengarannya. Makanya di sini kita menggunakan masdar. Karena masdar itu menggunakan makna kata kerja tapi dia tidak berkaitan dengan waktu dan tidak membutuhkan pelaku. Umumnya kata kerja butuh subjek pelaku. Selalu ya. Apakah itu langsung domir mustatir yang zahabtu, katabtu, atau zahaba Muhammad, ada Muhammad. Taib. Tapi untuk masdar, dia tidak membutuhkan karena dia kata benda bukan kata kerja. Barakallahu fikum. Mungkin semoga difahami ya sampai di sini. Jazakallah khairan ikhwan. Jazakallah Wa'alaikum. khairan. Kita Mantap, akhiri Pak, pertemuan jazakallah. kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.